Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Sore hari ini Liberty berada di Jalan Raya Dr. Ajiman atau lebih tepatnya berada di Kampung Batik Sondakan RT 01 RW 06 atau lebih tepatnya berada di Langgar Bersejarah Langgar Laweyan. Untuk lebih jelasnya Liberty akan bertemu dengan salah satu pengurus dari Langgar Laweyan tersebut. Pak, kalau boleh tahu Bapak namanya siapa, Pak? Burhanuddin. Nah, kalau Pak Buran, masalah cerita sejarah dari Langgar Laweyan ini gimana, Pak? Langgar Laweyan itu didirikan oleh Bapak Haji Muhammad Sofan, Ya. saudagar batik di Laweyan. Ji. Nah, karena Pak Haji Sofwan itu pegawainya banyak, terus didirikan masjid untuk keperluan pegawai-pegawainya. Ji. Sampai sekarang sudah 100 tahun lebih ini, didirikan sekitar tahun 1911 atau 12. Ji. Terus oleh Pak Haji Sofwan sampai sekarang masih diuri-uri, dihidupkan oleh keluarga putranya Bapak Saliman Marto Saputro. Bapak Saliman juga sudah meninggal, terus diteruskan oleh putranya Bapak Haji Putranto dan Bapak Haji Purwanto. Sampai sekarang digunakan untuk kegiatan sholat berjamaah 5 waktu dan pengajian sebulan sekali dan kegiatan-kegiatan lain, misalkan sholat tarweh dan lain-lainnya. Pak Haji Buran, katanya dulu di sini dipakai untuk semacam markas tentara Islam Hizbullah itu, Pak Ji? Pada waktu kelas pertama atau kedua itu di sini dipakai untuk markas Hizbullah yang melawan penjajah Belanda. Nah, waktu itu di sini ada tanda-tanda bekas-bekas, ada bekas tembakan yang mengenai pintu. Ya, sampai sekarang masih diabadikan itu. Di tempat lain mungkin di depannya ada yang dibom oleh Belanda. Dan di belakang juga ada tanda-tanda banyak bekas tembakan-tembakan. Salah satunya apa? Yang mana, Pak? Ini, Pak? Ini. Oh, ini bekas tembakan, Pak ya? Ya. Yang mengenai pintu. Kalau yang lainnya, Pak? Yang lain yang bekas bom yang di Yang depan? sekarang sudah semua sudah dihilangkan, sudah direhab. Oh, udah diirit ya. Ya. Pak, kalau ini luasnya berapa? Sepertinya nggak begitu besar, Pak Ji. Ya sekitar 150-an. Oh, 150-an, Ji. Ya. Tapi kalau lahan semuanya, kalau yang dipakai untuk langgar ini? Masjid 9 kali, ya sekitar 70-80-an. 70-80-an, Ji. Pak, tadi dipakai sholat tarweh. Lah, itu bisa menampung berapa jamaah, Pak? Jamaah putra itu sekitar 40, jamaah putri 30. Pak, itu kan udah memenuhi syarat untuk dipakai sholat Jumat, Pak ya. Tapi dengar-dengar di Langgar Laweyan ini nggak dipakai sholat Jumat, Pak ya? Ya karena yang dekat-dekat sudah banyak, di sini tidak dipakai. Ya karena tempatnya kecil lah. Ya. Kalau yang itu, Pak, kabarnya di sini sering dipakai untuk masalah pemotretan free wedding yang mau nikah itu, Pak ya? Ya karena bangunannya agak lain, jadi banyak yang
kepingin mengabadikan tempat ini sebagai tempat untuk foto prewedding. Itu bayar nggak Pak? Kami tidak menerima bayaran, gratis. Sama sekali gratis Pak Nji. Ya. Kalau misalnya Pak, kalau dipakai semacam pernikahan itu gimana Pak? Ada prosedurnya Pak? Kalau dipakai untuk pernikahan, kami akhiran ini menetapkan adanya apa ongkos untuk bersih-bersih dan gitu lah. Ya sekedarnya. Sukarela Pak Nji. Ya. Mungkin Pak Jiburan punya semacam saran atau kenangan tersendiri dengan Langgar Lawian ketika masih kecil atau masih muda atau gimana? Ya dulu waktu masih kecil sering main di sini, terus banyak teman-teman yang dari jauh-jauh juga datang ke sini. Pada waktu tarweh rame, tapi sekarang karena ya sudah tua-tua, jadi yang kecil-kecil sekarang sudah jarang di daerah sini. Langgar Lawian ini sepertinya biasa dipakai untuk jujukan mereka yang dari luar kota, khususnya dari arah barat, untuk sholat jamaah di sini Pak Nji. Iya, sebagai ampiran kalau waktu sholat mereka yang di jalan mampir ke sini pas sholat di sini. Kenapa Pak? Apa karena suasananya yang sangat heritage sekali Pak Nji? Ya suasana mungkin bisa juga tempat parkir yang longgar. Nggih. Ya itu. Terus suasananya masih berkesan sejarah sekali Pak ya? Ya. Ya, terima kasih Pak Haji Burhan. Demikian wawancara Liberty dengan pengurus dari Langgar Lawean. Langgar yang memiliki nilai historis sangat tinggi sekali yang berkaitan dengan tentara Islam Laskar Hizbullah dan saat itu peperangan melawan Belanda. Sehingga di sini banyak semacam kenang-kenangan dari peperangan pada waktu itu. Selain halaman depan pernah dibom, juga halaman di belakang juga pernah dibom. Bahkan pintunya, salah satu pintu pembatas antara jamaah putra dan putri masih sampai sekarang ini masih ada tandanya berlubang bekas tembakan dari kolonialis Belanda. Nah, memang tidak begitu luas, tapi kondisinya cukup nyaman sekali. Cukup sekalipun tidak ber-AC, tapi suasananya tidak panas. Suasananya nyaman sekali. Ini ruangan dari jamaah putri. Nah, kalau ini ruang utama untuk jamaah bapak-bapak atau putra. Nah, memang masjidnya tidak begitu luas, tapi suasananya sangat mendukung sekali untuk semacam iktikaf, apalagi sholat. Suasananya bisa nyaman dan khusyuk. Nah, selanjutnya ini kentongan ini yang menjadi saksi bisu berdirinya ratusan tahun silam Langgar Lawean. Nah, sekarang kentongan ini sudah tidak difungsikan lagi karena takutnya nanti begitu ditabuh akan rusak, sehingga cukup dilestarikan. Ornamen-ornamen, ukiran-ukirannya masih asli sekali, gaya Jawa. Pas di sebelah kiri atau selatan dari Langgar Lawean ini merupakan jalan raya Dr. Rajiman. Suasana parkirnya untuk motor dan mobil cukup luas sekali. Nah, ini suasana dari
apa nggih, kakus atau tempat wudhu bagi wanita. Keputren lewatnya dari pintu sini. Kayu-kayunya masih sangat antik sekali, kayu-kayu jati. Ini tempat wudhu pria. Kondisinya masih bagus, serba ornamen-ornamen dari ukiran-ukiran kayu jati yang usianya bisa dipastikan lagi sudah ratusan tahun silam, sehingga tidak mengherankan lagi kalau dari ornamen-ornamen ukiran ini biasa dipakai untuk keperluan pre-wedding, foto saat menjelang pernikahan. Demikian laporan Liberty yang menyoal masalah heritage Langgar Laweyan. Bangunannya masih, sekalipun tidak lebih dari 100 meter, tapi bangunannya cekli, kalau orang Jawa ngomong asri. Bangunannya cantik sekali. Sehingga kembali sangat tepat sekali jika dipakai untuk pre-wedding. Cagar budaya Langgar Laweyan ditetapkan pada November 2012. Memang ada beberapa yang direnovasi, khususnya masalah lantai. Pada saat itu lantainya merupakan ubin atau tegel. Nah, sekarang diganti semacam keramik atau granit. Kayu-kayu jati ornamennya masih bagus sekali, masih tampak rapi sekali, termasuk kaca-kacanya masih bagus sekali. Ini tampak depan dari Langgar Laweyan. Demikian Liberty melaporkan dari Langgar Laweyan yang berada di Jalan Raya Dr. Rajiman atau yang berada di wilayah Kampung Batik, Sondakan, RT 01 RW 06, Kecamatan Laweyan, Solo. Kebetulan Jalan Raya Dr. Rajiman ini yang memisahkan antara Kampung Batik Laweyan sebelah selatan dari Jalan Dr. Rajiman ini masuk wilayah Kampung Batik Laweyan, sedangkan yang ada di sebelah utara merupakan Kampung Batik Sondakan.